Sumber daya alam non-hayati dibuat oleh 1. Siti Hotimatul Hosniah, 2. Tiara Fitri, 3. Siti Latifatul Fajriah, 4. Septa Erliana. Ini adalah sumber daya alam non-hayati. Pengertian sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Sumber daya alam non-hayati juga disebut dengan istilah sumber daya alam abiotik atau abiotic resource. Contoh dari sumber daya alam non-hayati adalah air, angin, tanah, dan bahan tambang seperti emas, nikel, gas alam, dan lain-lain. Contoh sumber daya alam non-hayati. 1. Air. Air merupakan salah satu kebutuhan utama makhluk hidup dan bumi sendiri yang didominasi oleh wilayah perairan. Dari total wilayah perairan yang ada, 97% merupakan air asin, seperti wilayah laut, samudera, dan lain-lain. Dan hanya 3% yang merupakan air tawar, seperti wilayah sungai, danau, dan lain-lain. Seiring dengan pertumbuhan populasi manusia, kebutuhan akan air, baik itu untuk keperluan domestik dan energi, terus meningkat. Manfaat sumber daya alam air. 1. Sebagai pengairan sawah. 2. Bahan industri minuman. 3. Sebagai sarana rekreasi atau wisata. 4. Bahan untuk memasak. Ini adalah gambar dari pengairan sawah. Dan ini adalah sebagai sarana rekreasi atau wisata. 2. Angin. Angin adalah udara yang bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah, yang disebabkan adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Manfaat sumber daya alam angin. 1. Sebagai penggerak kincir angin. 2. Sumber energi listrik. 3. Menggerakkan perahu nelayan. 4. Menerbangkan pesawat. Dan yang kelima, menggerakkan layang-layang. Ini adalah kincir angin. Ini adalah perahu nelayan. Dan yang terakhir, menggerakkan layang-layang. 3. Tanah. Tanah adalah lapisan bumi paling atas yang terbentuk karena pelapukan-pelapukan batuan, baik yang dipengaruhi oleh iklim maupun organisme. Tanah tersusun atas beberapa komponen, yaitu 5% mineral, 45% organik, 25% air, dan 25% udara. Manfaat sumber daya alam tanah. 1. Sebagai lahan pertanian. 2. Bahan baku industri. 3. Untuk menyimpan air bagi tumbuhan. Dan yang keempat, membuat bangunan seperti rumah, sekolah, perusahaan, dan lain-lain. 4. Bahan tambang. 1. Emas. Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au, bahasa Latin aurum, dan bersifat lunak dan mudah ditempa. Emas digunakan untuk membuat perhiasan seperti kalung, anting, gelang, dan cincin. Ini adalah gambarnya. 2. Nikel. Nikel adalah unsur kimia metalik dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ni dan nomor atom 28.
Nikel mempunyai sifat tahan karat dan mudah dibentuk. Nikel digunakan sebagai pelapis besi agar tidak berkarat. Bahan campuran dalam pembuatan stainless steel dan campuran membuat uang koin. Ini adalah uang koin dan stainless steel. 3. Gas alam. Gas alam adalah bahan bakar fosil berbentuk gas. Gas alam merupakan campuran hidrokarbon yang mempunyai daya kembang besar, daya tekan tinggi, berat jenis spesifik yang rendah, dan secara alamiah terdapat dalam bentuk gas. Gas alam berfungsi sebagai bahan bakar kompor gas dan sebagai sumber pembangkit listrik atau PLTU. Ini adalah PLTU Paiton, Jawa Timur. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.